Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Dengan Pak Afin. Ya, saya Pak Win. Saya ingin bertanya terkait gotong royong. Untuk pertama, menurut Bapak seberapa pentingkah gotong royong dalam membangun bersamaan di lingkungan RT? Gotong royong ya. Iya. Gotong royong ya sangat penting sih, karena itu kita kan hidup bermasyarakat di lingkungan ini ya. Iya. Kalau hidup bermasyarakat di lingkungan ini gotong royong, rukun, tentunya ya itu mendukung sekali dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali. Yang utama ya gotong royong sama hidup rukun tadi sih. Yang lain-lainnya akan mengikuti itu. Iya. Kalau gotong royong sama hidup rukun, tetangga, pasti yang lain akan mengikuti lah. Seperti itu. Ya. Lanjut pertanyaan kedua, apa saja peran Pak RT dalam menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan gotong royong? Untuk gotong royong macamnya banyak sebenarnya. Salah satunya kayak seperti kerja bakti. Ya. Kerja bakti itu nggak hanya sebenarnya untuk melulu kerja gitu ya. Kita ngumpulin itu silaturahmi supaya kumpul. Jadi dengan kumpul itu kita bisa saling tukar pikiran, bisa saling ada keterbukaan, mungkin ada masalah dan sebagainya. Disitulah ajang tempat untuk saling ngobrol gitu ya. Untuk mungkin ada masalah-masalah di lingkungan kita gitu. Jadi intinya pada saat kita mau kerja bakti, kita kumpulin. Ya ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya perayaan. Ada 17 Agustus. Baru aja kemarin itu kita ngadain acara halal bihalal. Itu juga kita ngumpulin warga. Ya intinya kita silaturahmi seperti itu. Jadi setiap ada kegiatan kita informasikan ke warga untuk berkumpul seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyikapi jika ada warga yang enggan ikut serta dalam gotong royong? Itu pasti ada dimanapun memang ya. Cuma memang kalau yang sifatnya memang urgent, dia nggak bisa gitu ya, ada urusan keluarga dan sebagainya, kita memaklumi. Tapi kadang juga ada warga yang nggak mau sama sekali atau sering nggak hadir lah gitu ya. Yaitu kita juga nggak bisa memaksa. Akhirnya kita juga punya kiat-kiat bagaimana supaya di dalam ke-RT-an ini ada kepedulian lah gitu ya, ada kepedulian supaya ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita ini. Walaupun sudah ada keamanan dan sebagainya, kita nggak melulu mengandalkan itu. Intinya kita hadir, kita silaturahmi tadi. Itu. Selanjutnya adalah apa strategi Bapak yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong? Strategi ya. Strategi ya harus kita mulai dari diri kita dulu sendiri. Kita harus nggak mendiamkan sesuatu gitu. Kita harus memulai diri sendiri, kemudian kita mengajak ya. Kita memulai dulu sendiri, kemudian kita mengajak. Karena apa? Ya kembali lagi tadi itu. Seperti ada di sini ada PASUM, fasilitas umum. Itu kita juga tunjukkan bahwa fasilitas umum itu kita harus pelihara, kita jaga. Kalau kita sudah terjun, masuk nggak mungkin kan? Setelah itu jalan, ada manfaatnya, lambat laun pasti dia menyadari, oh ini bermanfaat bagi lingkungan, seperti itu. Jadi kita memulai dulu, mencontohi gitu loh, supaya yang lain nanti bisa mengikuti warga, seperti itu. Satu lagi, apa saja manfaat nyata yang sudah dirasakan warga setelah rutin melakukan gotong royong? Ya, salah satunya kayak kemarin itu perbaikan lingkungan untuk sarana drainase air. Itu kan air sering mampet got gitu ya. Itu kita bareng-bareng kerja bakti untuk membersihin saluran itu. Ya akhirnya manfaatnya kalau hujan mengurangilah debit air. Akhirnya air jadi lancar. Baru-baru ini kita juga membuat sarana di lingkungan ini. Kita punya PASUM. Nah PASUM ini udah lama terbengkalai, hampir sudah 20 tahun tidak dimanfaatkan. Akhirnya kemarin kita menginisiasi merelokasi pedagang kaki lima yang notabene itu
berdagang di trotoar di pinggir jalan gitu yang nggak teratur, ganggu lalu lintas. Akhirnya yang fasum yang nggak 20 tahun terbengkalai itu kita bangun, kita fasilitasi pedagang kaki lima itu kita pindahkan. Ya alhamdulillah nih, sekarang akhirnya udah jalan. Nanti bisa dilihat itu hasilnya, itu kita foto-foto boleh. Ini sudah berjalan 4 bulan, bisa dipakai untuk pedagang kaki lima yang kita relokasi itu. Artinya relokasi itu ya ada retribusi sih, ada bulanan gitu, tapi tidak memberatkan pedagang juga, tidak memberatkan pedagang. Nah, apa manfaatnya tadi? Retribusi ini kita kumpulkan di kas RT. Nah, kas RT nanti untuk apa? Kepentingannya kembali kepada warga lagi. Itu salah satu manfaat dari yang kita untuk gotong royong tadi. Seperti itu. Ya, satu lagi, bagaimana gotong royong berperan dalam meningkatkan keamanan dan kebersihan di lingkungan RT? Untuk peningkatan keamanan dan kebersihan, ya tentunya itu penting. Seperti yang kita menjajan ini, kan ada pedagang-pedagang, ada pengunjung, tentu itu berdampak, ada sampahnya. Akhirnya sampah juga kita kelola itu. Sampah kita kelola, ada tempat sampahnya, dan setiap bulannya kita kasih ke tukang sampah untuk ngambil. Nah, dari mana itu dana? Ya kita ambil dari retribusi pedagang-pedagang tadi. Kita mintakan supaya nanti terjaga kebersihannya. Selain itu juga ada harus kemauan dari pihak pedagang harus membersihkan tempatnya juga. Karena tempat itu kan untuk usaha, dia harus juga membersihkan seperti itu. Oke, baik Pak, itu aja. Terima kasih Itu aja. banyak. Ya. Oke. Ya.